Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziz Abdul Majid. Di sini saya akan eh, mempresentasikan atau melakukan replikasi database ya bersama teman saya itu. Saya Amanda Putri Pramita Azhara. Di sini kita menggunakan dua laptop dan menghubungkannya dengan jaringan yang sama. Nah, pertama-tama kita buka XMPP-nya terlebih dahulu. Setelah itu di sini jangan dulu kita start, kita pilih config dulu, lalu klik my.ini. Di sini kita tambahkan ya beberapa sintaks, yaitu report host sama slave skip error. Nah, db-nya kita sesuaikan. Setelah itu di sini saya mengkomenkan server ID 1 karena saya ingin menggunakan server ID 2 karena teman saya menggunakan server ID 1 dan dia mengomenkan server ID 2 gitu. Nah, di sini juga kita mengomenkan atau menjadikan komen yaitu login sama dengan MySQL bin. Nah, setelah itu kita save saja, kita close. Kita mulai XMPP-nya. Setelah itu kita masuk ke CMD dan jangan lupa kita masuk ke database-nya ya. Ya. Nah, di sini kita langsung grant replication save. Di sini fungsinya untuk memberikan akses replikasi kepada slave ya. Nah, on bintang titik bintang tuh kita tulis di sini nama orang yang akan kita bagi hak akses replikasinya. Ya, di sini saya menggunakan Zahra karena saya sini memakai itu untuk alamat dan bintang itu untuk merujuk kepada IP address. Nah, di sini kita melakukan flash privilege ya, yang mana kita menghapus privilege yang dulu gitu kan. Setelah itu kita ketikkan lagi flash tables with red lock ya. Nah, lalu kita show master status. Nah, di sini bakalan terlihat ya position kita dan nama file log kita. Setelah itu kita unlock tables. Nah, setelah itu kita lakukan yaitu ketikkan lagi change master to master host dan kita memasukkan IP address dari laptop teman kita. Ingat ya, bukan laptop kita tapi IP address laptop teman kita, dan pastikan jaring ke laptop keduanya itu mempunyai jaringan yang sama. Nah, kita masukkan nama slave yang ada di yang sudah dibuat oleh teman kita di laptopnya gitu. Nah, di sini kita masukkan data slave-nya. Lalu kita memasukkan master log filenya itu dari laptop teman kita juga itu MySQL bin-nya, bukan yang dari sini. Terus kita masukkan lagi master log postnya juga, yaitu di laptop teman kita ya.
Oke, di sini karena saya sudah pernah men-slave, jadi kita melakukan stop slave terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ulang lagi ke atas. Alhamdulillah. Kita ulang lagi. Nah, setelah itu baru kita start slave. Kita ketikkan start slave. Nah, sesudah itu kita ketik lagi show slave status /g. Nah, /g ini untuk merapikan hasilnya ya, seperti ini. Nah, kita lihat slave runningnya itu yes ya, slave SQL runningnya itu yes. Base. Nah, kita masuk saja. Oke, kita konfigurasikan juga di komputer satunya lagi dengan sama instruksinya grand replication slab on to di sini pakai AGIS karena di komputer satunya lagi sudah dinamakan Zahra. Dan kita juga pakai flash privilege, flash table read log, so master status untuk melihat log file dan position. Kita unlock table, setelah beres kita change master to. Samakan master hostnya dengan IP komputer teman kita. Di sini saya samakan dengan IP komputer AGIS. Masukkan angkanya ke dalam kutip 1. Lalu tutup kutip dan berikan tanda koma. Setelah master host beres, kita setting master user. Master user ini dari mana? Dari grand replication yang sudah di setting. Kita isikan nama usernya di sini Zahra, karena grand replication yang di setting AGIS adalah namanya Zahra. Setelah master user sudah, kita setting master password. Master passwordnya juga sama, Zahra. Jangan lupa di setiap master itu dipisahkan dengan koma agar tidak terjadi error pada nantinya. Setelah master password sudah disetting, selanjutnya setting master log post. Master log post di sini adalah position yang ada di komputer teman kita. Kita melihat positionnya itu setelah show master status. Dan yang terakhir, setting masternya adalah master log file. Di sini master log file itu sama dari table yang muncul saat show master status, yaitu MySQL bit. Biasanya angka 0 itu sama, yang berbeda hanyalah digit terakhirnya. Nah, di sini ada sedikit error karena sebelumnya sudah dijalankan ya. Slab perlu diperhatikan. Jika kita ingin change master itu harus di stop slab terlebih dahulu. Kita ulang. Berhasil. Setelah itu kita sudah setting masternya, kita start slab lagi. Lalu kita cek show slab status G ya, /G ya, biar merapikan hasilnya. Nah, di sini terjadi error, maka dari itu kita harus change master lagi. Sama tahapnya seperti awal. Change master to master host dulu. Master usernya masih sama, master passwordnya masih sama. Nah, di sini yang berbeda adalah
Master log post. Kenapa berbeda? Karena di laptop aja sudah di refresh dan ketika show master status itu master log postnya berbeda. Terus yang terakhir master log file yang tadi yang MySQL bin. Yang berbeda adalah digit terakhir ya. Karena apa berbeda? Kayak tadi dia nge-refresh sendiri. Nah, setelah beres setting change master 2-nya, kita start slab lagi. Lalu kita cek lagi statusnya apakah sudah terconnecting apa belum. Oke, statusnya dua-duanya yes ya, yang artinya sudah bisa melakukan replikasi. PHP MyAdmin. Nah, di sini kita masuk ke PHP MyAdmin. Setelah itu coba kita buat di sini warung Ajis. Kita buat. Nah, setelah itu di sini kita buat table juga ya. Tapi pastikan sebelum kita membuat table, database warung Ajis ini ada di laptop teman saya gitu. Nah, karena sudah ada ya warung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis Abdul Majid. Di sini saya akan mempresentasikan atau melakukan replikasi database ya bersama teman saya gitu. Di sini kita menggunakan dua laptop dan menghubungkannya dengan jaringan yang sama. Nah, pertama-tama kita buka XAMPP-nya terlebih dahulu. Setelah itu di sini jangan dulu kita start, kita pilih config dulu, lalu klik my.ini. Di sini kita tambahkan ya beberapa sintaks, yaitu report host sama /skip error. Nah, DB-nya kita sesuaikan. Setelah itu di sini saya mengkomenkan server ID 1 karena saya ingin menggunakan server ID 2 karena teman saya menggunakan server ID 1 dan dia mengomenkan server ID 2 gitu. Nah, di sini juga kita mengomenkan atau menjadikan komen yaitu login sama dengan MySQL bin. Nah, setelah itu kita save saja, kita close. Kita mulai XAMPP-nya. Setelah itu kita masuk ke CMD dan jangan lupa kita masuk ke database-nya ya. Nah, di sini kita langsung grant replication save. Di sini fungsinya untuk memberikan akses replikasi kepada slave. Nah, on bintang to kita tulis di sini nama orang yang akan kita bagi hak akses replikasinya. Ya, di sini saya menggunakan Zahra karena saya sini memakai add itu untuk alamat dan bintang itu untuk merujuk kepada IP address. Nah, di sini kita melakukan flush privilege ya, yang mana kita menghapus privilege yang dulu gitu kan. Setelah itu kita ketikkan lagi flash tables with read log ya. Lalu kita show master status.
Nah, di sini bakalan terlihat ya position kita dan nama file log kita. Setelah itu kita unlock tables. Nah, setelah itu kita lakukan yaitu ketikkan lagi change master to master host, dan kita memasukkan IP address dari laptop teman kita. Tuh. Ingat ya, bukan laptop kita, tapi IP address laptop teman kita. Dan pastikan jaring ke laptop keduanya itu mempunyai jaringan yang sama. Nah, kita masukkan nama slave yang ada yang sudah dibuat oleh teman kita di laptopnya gitu. Nah, di sini kita masukkan data slave-nya. Lalu kita memasukkan master log filenya itu dari laptop teman kita juga itu MySQL bin-nya, bukan yang dari sini. Terus kita masukkan lagi master log postnya juga, yaitu di laptop teman kita ya. Oke, di sini karena saya sudah pernah men-slave, jadi kita melakukan stop slave terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ulang lagi ke atas. Kita ulang lagi. Nah, setelah itu baru kita start slave. Kita ketikkan start slave. Nah, sesudah itu kita ketik lagi show slave status /g. Nah, /g ini untuk merapikan hasilnya ya, seperti ini. Nah, kita lihat slave runningnya itu yes ya, slave SQL runningnya itu yes. Base. Nah, kita masuk saja ke PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini kita masuk ke PHP MyAdmin. Setelah itu coba kita buat di sini warung Ajis. Kita buat. Nah, setelah itu di sini kita buat table juga ya. Tapi pastikan sebelum kita membuat table, database warung Ajis ini ada di laptop teman saya gitu. Nah, karena sudah ada ya warung underscore Ajis ini, jadi kita melakukan tambah table. Di sini kita menambahkan table jajanan ya, dimana di sini terdapat ID jajanan, jenis jajanan, nama jajanan, dan harganya. Jangan lupa kita cek juga apakah sudah terbuat di apa ya. Oke, karena di Ajis sudah dibuat database-nya warung Ajis, kita cek ternyata database warung Ajis sudah ada, dan tabel jajanan yang dibuat tadi ada ID jajanan, jenis jajanan, ID, jenis jajanan, nama jajanan, harga sudah ada di dalam database yang direplikasi. HP MyAdmin dan Oke, kita coba buat tabel pembeli dengan ID
ID, terus nama pembeli, kode pembelinya dulu, habis itu nama pembelinya, lalu kita masukkan ID dari tabel jajanan. Ini digunakan nantinya untuk, kita cek dulu ya, apakah sudah benar ID-nya. Oke, kita masukkan ke jajanan, itu ID ya. Oke, ID. Nah, karena di dalam satu tabel itu tidak bisa menggunakan nama yang sama, pada akhirnya saya merename nama tabel dari nama ID jajanan dari tabel jajanan. Ini bisa dilihat ya ketika memilih. Oke, di sini kita tambahkan satu kolom ya, namanya nama jajanan berasal dari tabel jajanan. Jadi ketika nanti kita menarik data dengan join, nama jajanannya akan terlihat. Oke, kita isikan tipe data masing-masing field dan panjang tipe datanya. Untuk yang ID jajanan harus disamakan dengan tabel jajanan ya. Karena kalau misalkan tidak sama, nanti dia tidak bisa membuat relasi. Akan terjadi error. Oke, kalau udah kita save, kan muncul error kolom name ID karena tadi ada kesalahan, ID-nya ditulis 2 kali. Seharusnya itu tidak diperbolehkan. Oke, tabel pembeli sudah dibuat ya, dengan field ID pembeli, nama pembeli, ID, dan juga nama jajanan yang asalnya dari tabel jajanan. Dan pastikan juga tabel yang sudah kita buat ini ada di laptop partner kita. Nah, di situ Ajis sudah menginput data-data jajanannya, dan di saya sudah muncul data-data jajanannya. Dari itu di sini saya akan mengisi tabel dari pembeli. Pembeli akan membeli jajanan apa saja dan akan ditampilkan di dalam tabel pembeli. Oke, kita tambahkan data pembeli ya. Masukkan ID pembeli, nama pembelinya siapa, dan masukkan ID jajanan. Di sini ID jajanan kita cek dulu di tabel jajanan. Oke, di tabel jajanan A01 itu jenisnya snack dan nama jajanannya itu adalah Jaguar. Kita isi Jaguar, berarti Zahra di sini membeli snack Jaguar. Kita input. Oke, data sudah masuk ke dalam tabel, dan ketika dicek di laptop Ajis, di PPMyAdmin Ajis itu sudah terisi datanya. Kita isi lagi data pembelinya. ID pembeli 10, nama pembelinya Ajis, kita cek lagi ID jajanan yang akan kita gunakan. Kita ambil A03, di mana A03 itu adalah minuman ya. Dan nama jajanannya itu kita masukkan ale-ale dan klik go. Oke, data sudah di-insert, sudah dimasukkan ke dalam tabel pembeli. Di bagian Ajis sudah ter-refresh juga data-data yang baru dimasukkan. SQL yang pertama, saya akan menjalankan SQL yaitu view
ya. Nah, di sini view, kita lihat di sini create view, lihat jajan as select. Di sini nama jajanan, kita pengen melihatkan apa di view ini. Nah, nama jajanan dan harga. Nah, ketika kita create view ini, maka yang terlihat adalah nama jajanan dan harga dari tabel jajanan tersebut. Oke, karena dia aja sudah berhasil untuk membuat view, kita refresh phpMyAdmin di laptop saya. Apakah ada view yang dibuat oleh Ajis? Tadi view-nya dibuat yaitu lihat jajan. Oke, ada views, kita klik views. Oke, SQL-nya sudah masuk. Ya, sudah ada, sudah bisa ditampilkan juga. Nah, kita buat SQL lagi di sini. Sini saya membuat prosedur ya. Saya membuat prosedur tambah jajan. Di sini prosedur untuk menambahkan data dari data untuk tabel jajanan. Nah, di sini ada input ID-nya ya. Tentu kita harus menambahkan tipe datanya ya. Oke. Nah, setelah menambahkan tipe data dan terus kita masukkan apa prosedurnya di sini. Nah, di sini kita prosedurnya itu insert into jajanan values, yang mana ID jenis jajanan, nama jajanan itu apa. Jadi kayak seperti function, fungsi untuk menambahkan data. Oke. Nah, setelah itu di sini saya pengen buat table juga ya, log jajan. Di sini saya table ini buat menampung trigger. Ya, saya akan membuatkan query trigger. Nah, di sini saya ketik dulu, isi dulu database table log jajannya dulu. Nah, saya pakai waktu ya. Lalu sini tipe datanya itu date time. Oke. Setelah itu selesai save. Nah, setelah di save kita akan membuat query trigger. Memang di sini karena apa ya? Di sini juga di keuntungan phpMyAdmin ada fungsi trigger. Nah, jadi kita tidak perlu membuat query triggernya, kita hanya membuat query di event triggernya aja. Nah, kita membuat nama triggernya di sini ada insert jajan. Nah, kita membuat time-nya itu after atau setelah. Eventnya apa? Eventnya itu insert. Jadi setelah kita insert,
maka saya ingin memasukkan data atau log ke dalam tabel log jajanan yang tadi sudah kita buat. Jadi ketika kita menambah data, setiap kita menambah data itu akan tercatat di log jajan bahwa kita telah melakukan tambah data dengan waktu sekian. Insert into log jajan values. Nah, di sini kita tulis di sini tambah data. Oke, tambah jajanan aja ya. Tulis tambah jajanan. Nah, untuk row keduanya karena datetime kita tulis now. Now itu berarti dia bakalan menghasilkan waktu sekarang gitu. Waktu itu. Jadi untuk timestamp lebih tepatnya. Nah, sudah ada ya. Sudah ada. Kita juga bisa cek. Oke, kita lanjut untuk membuat SQL selanjutnya dengan menggunakan perintah join. Di sini select bintang prompt dari table jajanan, left join dimulai dari sebelah kiri, dari table pembeli on jajanan.id. ID di sini ID jajanan sama dengan table pembeli yang juga ada ID jajanannya. Jadi mereka saling terhubung. Kita klik go. Oke, bakalan muncul hasilnya seperti ini. 0 di sini itu bukan error karena yang saya input di table pembeli sebelumnya hanyalah beberapa saja. Dan di sini adalah trigger yang ada di log jajan yang sudah di-input oleh Ajis ada di laptop saya. Jadi benar membuktikan bahwa laptop kami berdua itu saling terhubung di dalam replikasi database ini. Dan juga kita coba cek beberapa sintak SQL yang sudah Ajis buat tadi. Apakah ada di PHP MyAdmin saya dalam prosedur. Oke, ada ya proses insert datanya. Terus tabelnya sudah diisi. Terus ada view. Nah, view-nya ada ya. Lihat jajan ketika kita klik akan muncul. Di sini ada sintak SQL sederhana dengan inner join di mana di sini tabel jajanan dan tabel pembeli digabungkan untuk menampilkan ID jenis jajanan dan harga jajanan yang sudah dibeli oleh pembeli. Berikut tampilan hasilnya setelah berhasil dilakukan query-nya. Di sini sintak selanjutnya adalah tetap memakai inner join, heuristic berdasarkan syaratnya. Nah, di sini menggunakan order by, di mana di sini akan menghasilkan nama pembeli dan juga jajanan yang dibeli oleh pembeli tersebut dengan range harga lebih dari Rp100. Bisa dilihat. Oke, muncul ya datanya nama pembeli Ajis dan nama jajanannya Ale-ale. Karena Ale-ale harganya lebih dari Rp100.